Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita untuk bersama-sama mengkaji daripada ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah sampai akhir hayat untuk menimba ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat jadi santri itu bukan hanya kita ketika masa-masa di pondok, tetapi sampai kapanpun kita tetap menjadi santri. Jadi jadi santri itu kapan? Seumur hidup. Seumur hidup kita selalu menjadi santri. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memperkenankan kita semua untuk menjadi santri sampai ajal menjemput. Jadi sampai kapanpun kita tetap akan menjadi santri. Walhasil, pembahasan kita masih tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim telah didefinisikan di berbagai pengertian. Di antaranya definisi tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim huruf ba. Apa sih makna daripada ba ini? Lil musahabati ma'at tabaruk, yaitu ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini adalah untuk mengambil barokah. Setelah ba ada ismullah. Apa sih ismullah itu? Apa nama dikatakan sebagai nama? Apakah nama itu? Maka disebutkan bahwa mustaqun minas sumui wa huwa ulu. Jadi sesuatu yang disandingkan dengan yang paling atas atau yang tertinggi di dalam satu benda, atau dikategorikan sebagai apapun nama itu adalah bagian yang paling tinggi, maka dikatakan sebagai nama. Jadi kalau misalnya handphone itu enggak ada namanya, maka kita akan sulit mengidentifikasi atau memberikan kemanfaatan atau menghargai, sulit sekali. Jadi misalnya ini namanya apa? Oh, namanya headphone. Karena ada namanya maka dia bisa berfungsi untuk apa, dijelaskan, diidentifikasi, sampai dikembangkan karena ada namanya nama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ba lil musahabati ma'at tabaruk, untuk ambil barokah. Isim yaitu nama. Apa itu? Sesuatu yang berkaitan wahwa ulu, dengan sesuatu yang sangat tinggi. Maka Bismillahirrahmanirrahim berikutnya adalah nama Allah. Apa sih Allah itu? Alamun ala dzatil wujub. Tidak ada zat diketahui kecuali
adanya keberadaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alamun ala dzatil wajibil wujud. Jadi alamun ala dzatil wajibil wujud, yaitu adalah Allah, sesuatu zat yang wajib keberadaannya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, yaitu adalah alamun ala dzatil wajibil wujud, sesuatu yang wajib ada maka dinamakan sebagai Allah. Nah, ini penting ya. Ketika kita tidak mengetahui Allah, siapa Allah, bagaimana Allah, maka mustahil kita akan menjadi kekasih Allah. Seorang kekasih ya, ibarat di kehidupan kita, kita bisa mencintai seseorang atau dicintai seseorang atau mengenal seseorang. Ini harus ada yang namanya satu bentuk hubungan yang baik, hubungan yang romantis, hubungan yang indah, pengenalan yang mendalam, sehingga terjadi satu bentuk yang namanya cinta. Jadi nggak mungkin kita mencintai seseorang tanpa kita mengetahui namanya, mengetahui alamatnya, kepribadiannya bagaimana. Kita nggak tahu, mana mungkin kita akan masuk di dalam fase yang namanya cinta. Makanya di dalam Ihya Ulumuddin itu dijelaskan, seseorang mencintai seseorang atau mencintai zat ini ada beberapa perihal. Yang pertama, ketika kita mencintai seseorang atau mencintai zat, itu dikecilkan aja suaranya tuh yang ada di handphone. Jadi biar enggak, iya dikecilkan aja suaranya. Jadi biar saya nggak bingung. Dikecilkan, paling kecil. Mesti storing ya suaranya. Jadi ketika kita ingin mencintai seseorang atau dicintai oleh seseorang, maka harus mengerti bagaimana kita mengenalnya secara mendalam. Karena di Ihya Ulumuddin itu disampaikan bahwa seseorang mencintai seseorang atau mencintai yang lain itu karena beberapa hal. Yang pertama karena baik. Kita mencintai seseorang itu karena baik. Jadi ada orang berbuat baik meskipun dia tidak berbuat baik kepada kita, tapi dia berbuat baik kepada orang lain, kita akan cinta kepada dia karena dia berbuat baik. Yang kedua, kita mencintai seseorang atau mencintai bentuk barang, di Ihya Ulumuddin diceritakan, karena ada keindahan. Rumah kumuh dengan rumah yang indah lebih dicintai rumah yang indah. Secara normatif orang yang memiliki pemikiran yang normal, yang tidak kelainan. Kemudian wajah yang indah, wajah yang tampan, wajah yang cantik itu dominan lebih dicintai. Jadi orang mencintai seseorang karena ada wajah yang cantik, wajah yang tampan, maka akan menjadi ketertarikan tersendiri kepada orang yang lain. Kita akan cinta. Kemudian seseorang mencintai seseorang karena dia berbuat baik kepada kita. Jadi kalau ada orang misalnya masuk, Habib ini kayaknya rumahnya Habib ini nggak ada sofa, kasihan Habib ini rumahnya nih. Oh dikirimi sofa saya. Oh kayaknya rumahnya Habib ini panas ya udaranya, saya kirimkan AC ya Habib ya. Oh dikirimkan AC, meskipun listriknya nanti nggak kuat, padahal mau nyalakan AC nggak kuat listriknya. Nah, nanti ada orang datang lagi, Habib kayaknya Habib ini harus butuh punya kulkas di rumah. Wah otomatis kita akan mencintai orang tersebut. Karena apa? Dia telah berbuat baik kepada kita. Jadi seseorang itu mencintai seseorang yang pertama karena kecantikan, ketampanan, keindahan. Yang kedua karena berbuat baik. Ada orang berbuat baik, kita akan senang walaupun perbuatan baik tersebut tidak sampai kepada kita, hanya berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga yang pasti karena dia berbuat baik kepada kita, kita akan cinta kepada kita. Nah, jika seseorang bisa mencintai yang lain karena ada keindahan, karena ada baiknya, karena berbuat baik kepada kita, bagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita? Allah yang maha indah, innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah,
dan yang menciptakan keindahan. Jadi tidak ada yang bisa menandingi keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mencintai seseorang, misalnya seorang presiden, dia berbuat baik kepada rakyatnya, kita cinta kepada dia karena berbuat baik. Padahal nggak berbuat baik kepada kita, tapi berbuat baik kepada orang lain, kita akan cinta. Apakah ada perbuatan baik melebihi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah adalah zat yang paling baik, tidak ada yang lebih baik melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bisa mencintai seseorang karena orang tersebut memberikan sesuatu kepada kita, bagaimana pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Lihatlah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lihat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kita tangan, Allah memberikan kita mata, telinga, dan lain sebagainya. Apakah ada yang lebih baik melebihi Allah Subhanahu wa taala? Yang telah menggerakkan semua tubuh kita, kita bisa berjalan, kita bisa melangkah, kita bisa berpikir, bisa memejamkan mata. Subhanallah. Apakah ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini penting. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kita wajib mengetahui apa nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Allah itu bagaimana? Definisi Allah itu apa? Kita nggak tahu. Mana mungkin kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu dulu, apa itu Allah? Oh, ternyata Allah itu di dalam kitab Nailur Rojak dikatakan alamun ala dzatil wajibil wujud. Allah itu ada sesuatu yang keberadaannya diwajibkan. Dan didefinisikan lagi al-mustahiq li jami'il kamalat, yaitu yang memiliki segala sesuatu bentuk kesempurnaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan namanya Allah. Nah, Allah ini tidak bisa disematkan kepada manusia atau dijadikan nama manusia. Namanya manusia, namanya Allah, nggak bisa. Tapi kalau nama Allah yang lain, Ar-Rahman bisa, Rahim bisa, atau ditambahkan Abdullah, hamba Allah. Ada Allahnya, Abdullah, hambanya Allah. Ubaidillah. Ya, jadi Abdullah itu tinggi, di bawahnya Abdullah itu Ubaidillah. Jadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengerti Allah, maka kita akan mencintai Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak butuh siapapun. Kita tidak butuh apapun. Hanya yang kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti diceritakan Rabi'ah al-Adawiyah itu, beliau seorang waliyah, salah satu guru al-Imam Syafi'i. Beliau Rabi'ah al-Adawiyah itu beliau mengungkapkan dalam satu syair ya. Idza sahal wuddu ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Idza sahal wuddu ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Jadi kalau aku melihat dunia ini, gemerlapnya dunia, ada rumah, ada mobil, ada semacam apapun yang berdiri di atas dunia ini, aku anggap seperti pasir berdebu. Tidak ada harganya di hadapanku. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah mengenal Allah, mendapatkan cintanya Allah dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagian para aulia Allah, seorang wali itu, mereka meskipun difasilitasi apapun oleh Allah, hanya berada di genggaman tangan, gak pernah masuk di dalam hatinya. Makanya pernah diceritakan salah satu orang soleh, orang imam besar, beliau didatangi oleh salah satu santrinya, yang santri tersebut penasaran. Wahai imam, wahai Habib, engkau bergelimang harta, masa ulama bergelimang harta, masa ulama rumahnya mewah, masa ulama kayak begini? Kenapa kau bertanya seperti itu? Ya, aku heran aja. Harusnya ulama itu zuhud, warok, nggak mau dunia, nggak tinggal di rumah mewah, nggak punya mobil mewah. Karena diriwayatkan Habib ini punya kereta kencana, rodanya kereta kencana itu terbuat dari emas 24 karat, rodanya aja. Dan diriwayatkan rumahnya itu besar, berhektar, berpuluh-puluh hektar, penuh dengan tanaman yang indah, penuh dengan pernak-pernik, luar biasa, aksesoris yang ada di rumahnya, luar biasa rumahnya. Maka santri tersebut, kau ingin tahu,
seberapa indah rumahku dengan jumlahnya puluhan hektar sebegini besarnya. Kau pengen tahu rumahku? Iya. Tapi syaratnya satu. Engkau harus naik keretaku itu, atau zaman sekarang mobilku yang paling bagus ini. Syaratnya tidak boleh tumpah. Saya bawakan air yang penuh, kemudian nggak boleh tumpah. Awas kalau tumpah. Yang merintahkan seorang ulama, tentu ada kewibawaan tersendiri. Santri tadi mengatakan, oh siap. Diajak sama ulama udah grogi, dinaikkan kereta yang paling bagus, grogi, dikawal dengan kuda yang sangat hebat, kemudian diamanati dengan membawa segelas air yang penuh, jangan sampai tumpah. Akhirnya diajak keliling si santri tadi sampai ke ujung-ujung rumahnya. Lihat ini, si ulama tadi menceritakan, lihat ini rumahku seperti ini, seperti ceritakan. Santri tadi pegang air di samping gurunya, jangan sampai tumpah, dikonsentrasi dia sama gelasnya tadi. Jangan sampai 1 jam kembali lagi pada posisi awal. Turun si santri tadi, ditanya oleh Habib tadi, engkau tahu bagaimana indahnya rumahku? Enggak tahu katanya. Loh, kok bisa enggak tahu? Lah bagaimana aku mau melihat-lihat sedangkan kau memberikan aku amanah agar gelas yang saya pegang, air di dalam gelas yang saya pegang ini jangan sampai tumpah. Saya akhirnya nggak bisa tolah-toleh, nggak bisa lihat-lihat. Saya fokus dengan gelas yang aku pegang ini. Itu sama denganku, kata beliau. Sama denganku. Walaupun Allah memberikan aku fasilitas yang begitu besar, yang begitu mewah, tidak tampak di mataku. Yang tampak di mataku adalah keindahan Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya, kalau sudah ada orang alim, dia berdakwah di jalan Allah, bagaimanapun caranya, bagaimanapun metodenya, kita wajib untuk berprasangka baik kepada dia. Ada dengan cara yang kasar, ada dengan cara yang lembut, ada dengan cara yang tegas, ada dengan cara yang lugas, ada dengan cara yang pendekatan secara persuasif, ada dengan cara agresif. Itu cara bentuk dakwah ulama yang kita tidak boleh cawe-cawe, ikut-ikutan. Tugas kita para santri adalah berprasangka baik. Terutama kalau kita ini orang awam. Kita ini orang awam yang bukan ulama, baca kitab nggak tahu, bahasa Arab nggak tahu, nahu nggak ngerti, fikih ya amburadul, ilmu faraid nggak ngerti, ilmu wajib tidak menguasai, apalagi ilmu sunnah, belum lagi ilmu fardu kifayah. Banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Loh, kok kadang-kadang kita ini mengkritisi kebijakan cara ulama berdakwah, mengkritisi cara mereka untuk menyampaikan metode-metodenya. Nah, ini merupakan kewajiban kita para santri untuk tidak ikut-ikutan berkomentar dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Diam. Oh, ini tidak sesuai dengan hati kita. Sudah kita istighfar. Beliau itu ulama, beliau adalah kiai, beliau adalah habaib, beliau adalah seorang ustadz, seorang dai, penyebar agama Allah. Kita nggak ngerti sebagaimana luasnya ilmu Rasulullah SAW. Tugas kita berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, tentu di situ tetap ada batasan, ada rel. Lembut itu nggak boleh terlalu lembut, kasar juga nggak boleh terlalu kasar, yang tegas nggak boleh melampaui daripada sehingga mencederai syariat. Itu sudah ada relnya. Tapi yang bisa mengerti tentang itu semua bukan kita, tapi sesama ulama, kita santri. Tetap berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita mengerti tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Ismullah, Allah. Setelah itu, setelah Allah ada yang namanya Ar-Rahman. Nah, kita wajib untuk mengerti tentang masalah Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman itu? Huwal mun'im bijala ilin ni'am, yaitu Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Yaitu rahmat Allah yang Allah turunkan kepada semua hamba Allah, semua makhluk Allah, walaupun yang kafir kepada Allah, walaupun yang durhaka kepada Allah, tetap mendapatkan rahmat yang berupa Ar-Rahman.
Jadi orang kafir dapat Ar-Rahman. Iya, kok bisa? Dia bisa minum, dia bisa bernafas, dia bisa berumah tangga, dia bisa jalan-jalan. Ini orang yang kafir, orang yang non-muslim mendapatkan Ar-Rahman, tetap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya secara umum. Yang dikatakan Ar-Rahman huwa mun'im bijalailin ni'am. Jadi seluruhnya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Ar-Rahim huwa mun'imu bidaqa'iqiha, yaitu rahmat Allah tapi secara khusus. Apa itu? Diperkenankan hambanya untuk beriman kepada Allah, diperkenankan hambanya untuk sholat, diperkenankan hambanya untuk zakat, diperkenankan hamba ini untuk berbuat baik. Ini adalah Ar-Rahim, rahmat Allah yang diturunkan secara khusus hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah, ini sedikit tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana hukum Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sedikit. Walil basmalah hamsatun ahkam. Di dalam Bismillah itu ada lima hukum wajib kama fi shalah, seperti saya jelaskan kemarin, yaitu yang kedua adalah al-haram ala muharrami lidzatih, yaitu haram di atas zatnya. An-nadab al-mandub, yaitu sunnah ala kulli amri dibalin ay halin yuhtamu bihi. Atau dikatakan dalam syara'annya kal wudu' wa kata'liful kitab an-nafi'ah kama taqaddam, seperti yang bagaimana saya ceritakan di awal tadi. Yang keempat adalah karahiyah atau makruh alal makruh lidzatih kan nadhar ma yukrahu nadharuhu, atau melihat sesuatu yang dibenci oleh Nabi, atau melihat sesuatu yang sifatnya makruh, atau gimana saya jelaskan tentang masalah rokok. Yang kelima adalah al-ibahah atau mudah atau mubah ala mubahatil lati la syarafa fiha. Jadi jangan sampai kita ini melanggar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat yang ingin kami sampaikan tentang masalah awal Bismillahirrahmanirrahim ini, saya ulang kaji lagi. Untuk apa? Ngambil barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah mengambil barokah, insya Allah semua akan menjadi berkah, menjadi luas ilmu kita, menjadi manfaat ilmu kita dengan memperdalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Amas saum. Sekarang pengertian daripada saum, pengertian daripada puasa. Apa sih puasa itu? Puasa, artinya puasa itu adalah al-imsak. Apa itu imsak? Yaitu adalah menahan diri secara lughatan, secara sastra Arab artinya adalah al-imsak. Sedangkan secara syar'an arti daripada puasa itu adalah imsakun makhsusun biniyati makhsusatin, yaitu tentang masalah seseorang yang berpuasa dengan niat yang telah ditentukan, dikhususkan, dan juga dengan cara yang dikhususkan pula. Itu niat daripada arti daripada puasa. La ilaha illallah. Saum Ramadan, saum puasa Ramadan. Puasa Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, yaitu adalah dalam syariat wa amma saum, adapun puasa itu wa huwa ats-tsalits min arkanil Islam, yaitu rukun ketiga daripada rukun Islam.
Apa sih artinya rukun itu? Arkanuddin salasatun. Rukunnya agama itu ada 3. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, nafa'anallahu bi ulumih, beliau mengatakan arkanuddin arba'atun. Kalau dulu arkanuddin itu ada 3, rukunnya agama ada 3, kata beliau ditambah 1 lagi. Rukunnya agama ada 4. Apa yang keempat? Wa ilmu bi qiyamis sa'ah. Pengetahuan kita tentang masalah perihal pengetahuan bagaimana detik-detik hari kiamat, mengetahui bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Dalam kitabnya Fikih Tahawulat itu sangat luar biasa sekali. Jadi sudah seolah-olah pengarangnya ini, mu'alif kitabnya Fikih Tahawulat Habib Abu Baladin ini orang yang super sekali dalam berpikir, ketajaman berpikirnya, keluasan wawasannya. Wah, sudah nggak mampu kita untuk mempelajari. Kita baca kitabnya aja, dalam kitabnya Fikih Tahawulat itu kalau tanpa ada pembimbing, hanya kita membaca saja, kita nggak akan paham tentang makna yang mendalam yang ada di dalam kitab tersebut. Apa? Nggak bisa, tetap suara itu. Copot aja ini ya, atau ditancepi. Karena bingung, suaranya mantul, bingung. Wa amma shaum wa huwa tsalits min arkanil Islam. Jadi rukun ketiga di dalam Islam. Ya. Ditanyakan kadang-kadang agamamu apa? Agamaku itu Islam. Apa sih Islam itu? Islam ya Islam. Lah, Anda model-model kayak begini mana mungkin Anda mengerti agama Anda? Tanya ya agama Anda Islam. Islam itu apa sih? Kadang-kadang nggak tahu apa itu Islam. Apa Islam itu? Islam itu artinya selamat. Siapa bilang artinya Islam itu selamat? Islam itu artinya al-istislam wal inqiyad. Berpegang teguh dan patuh atas apa? Fi ahkamis syariah. Maka dikatakan agamamu Islam. Apa sih Islam itu? Al-istislam wal inqiyad. Berpegang teguh dan berkeyakinan. Al-istislam wal inqiyad. Berpegang teguh fi ahkamis syariah, atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang-orang tanya, apa sih artinya Islam itu? Enggak ngerti, tapi mengkritisi ulama, ya repot ini. Al-istislam wal inqiyad, istilahan al-inqiyad li ahkamis syariah. Al-istislam, apa artinya Islam itu? Berserah diri, wal inqiyad, dan berpegang teguh. Berserah diri dan berpegang teguh. Secara syar'annya, secara syariatnya, yaitu benar-benar berserah diri, berpegang teguh fi ahkami syariah, atas hukum syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita semakin mengenal syariat, ya, kita semakin tahu diri, semakin mengerti bagaimana seseorang ini, betapa pentingnya belajar ilmu syariat. Orang itu kalau semakin cerdas, dia semakin khawatir menyalahkan orang lain. Dia semakin terkunci mulutnya untuk menyalahkan orang lain. Dia semakin takut untuk menyalahkan orang lain. Itu orang kalau ngerti hukum syariat kayak begitu. Luar biasa. Nah, jadi disampaikan bahwa arkanul Islam, rukun daripada Islam. Rukun, apa sih rukun itu? Arkanuddin salasatun. Arkanuddin zaman sekarang arba'atun. Apa sih rukun itu? Secara lughatan yaitu artinya adalah janibus syai'il aqwa, atau pondasi. Itu artinya rukun. Wa istilahan ibarah an juz'in minal mahiyah litahaqquqi ila bihi. Jadi pengertian yang dikuatkan dengan adanya itu dikatakan sebagai rukun. Jadi kalau boleh diinterpretasikan, definisikan secara gampangnya adalah pondasi. Rukun itu pondasi. Pondasi agama itu ada
3. Yang pertama apa? Al-iman wal Islam wal ihsan. Al-iman wal Islam wal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yarak. Ya, beribadahlah engkau seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Jadi kalau sholat itu seolah-olah kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita ingin bertemu dengan Allah ya ketika sholat. Jadi kalau ada orang tidak melaksanakan sholat, orang tidak melaksanakan sholat itu maknanya bukan dia nggak melaksanakan sholat, tapi Allah yang tidak berkenan untuk dia melaksanakan sholat tadi, diusir oleh Allah dari rahmatnya. Jadi orang ini nggak mau sholat, bukan dia nggak mau sholat, Allah nggak mau dia sholat. Jadi orang ini nggak puasa, bukan dia nggak mau puasa, Allah nggak mau dia puasa. Gitu. Jadi jangan dibalik-balik, yang punya kuasa itu Allah, bukan manusia. Jadi orang ini nggak mau masuk masjid, salah. Allah nggak mau orang ini untuk masuk ke dalam rumahnya, begitu. Jadi jangan dibalik-balik. Orang ini loh nggak mau masuk masjid, salah itu kalimat yang salah. Orang ini loh nggak mau puasa, salah kalimatnya. Orang ini loh nggak mau sholat, salah kalimatnya. Yang benar adalah Allah nggak mau orang ini sholat, Allah nggak mau orang ini puasa, Allah nggak mau orang ini masuk di dalam tempat yang Allah muliakan, yaitu masjidnya. Itu yang benar. Jadi jangan dibalik-balik. Ini pemahaman yang kita pahami dari guru-guru kita yang mutasil. Abu yatalaqan an abi wa hakadha qadaman ala qadamin bijaddin auza'i musalsalatan anhum an jadihim. Terus pemahaman itu tidak terputus. Karena pemahaman kalau sudah terputus tidak memiliki metode manhaj ya repot. Ya, ghibah dikatakan tidak ghibah. Nah, ini kan lagi musim orang ini ghibah. Oh, saya maaf ya, saya enggak ngerasani loh ya. Tapi fulan itu loh kok aneh. Ngerasani itu, ghibah itu. Kalau yang bersangkutan itu marah, kalau mendengarkan tidak suka dengan komunikasi pembicaraan kita, itu namanya ghibah. Tetapi kalau kita mendiskusikan sesuatu yang tidak dia lakukan, namanya buhtan, fitnah. Nah, jadi jangan dibalik-balik. Nah, walhasil kita tidak akan berpanjang-panjang ke sana. Kita kembali kepada kitab ini bahwa fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhil makhsusin, yaitu definisi dari puasa adalah menahan diri dari perbuatan tertentu dengan cara-cara yang tertentu. Bagaimana cara-cara tertentunya? Yaitu yang pertama, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, di sini ditekankan minha aniyah likulli yaumin. Jadi niat Imam Syafi'i itu setiap malam harus niat. Apabila tidak niat maka Anda wajib imsak dan wajib qadha. Imsak itu bagaimana? Ya menahan diri dan punya kewajiban juga untuk mengqadha di hari yang lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena tarkun niyah. Karena meninggalkan niat. Orang meninggalkan niat karena kewajiban dari Imam Syafi'i itu yaitu adalah an-niyah likulli yaumin, niat setiap malamnya. Kalau kita nggak niat setiap malam maka kita wajib mengqadha puasa dan imsak pada siang harinya. Nah, makanya di awal di Instagram saya sudah saya sebarkan bahwa harusnya kita mentaklid mazhabnya Imam Malik untuk menggugurkan kewajiban setiap malam niat. Bagaimana cara kewajibannya? Yaitu ketika awal pertama bulan Ramadan harus awal bulan Ramadan kita harus niat di setiap malamnya. Kenapa berhenti ya live-nya? HP-nya mati. Mati. Baterainya habis. Oh, di-live-kan lagi. Banyak yang protes ini, live-nya mati. Yang di Instagram tuh banyak yang protes. Fa imsakun ma'rufun ala wajhi makhsusin minha an-niyah.
Minha an-niyah likulli yaum, yaitu niat di setiap malamnya. Kalau kita meninggalkan niat, maka kita harus kapan waktunya niat? Ya mulai ghurubus syams, mulai terbenamnya matahari, ila tul'al fajar shadiq, sampai terbitnya matahari. Nah, fajar kadzib ada fajar shadiq, ya, itu ada pembahasan masalah awan. Itu ada di babnya sendiri, nanti kita akan berpanjang-panjang di situ, bukan pada saat ini. Kemudian tentang masalah niat tadi. Niat kita mentaklid mazhab Imam Malik, yaitu dengan cara pada malam pertama kita niat puasa 1 bulan penuh. Maka apabila kita lupa untuk tidak niat atau kita meninggalkan niat, kita tidak wajib mengqadha, karena di awal pertama bulan Ramadan kita sudah niat puasa 1 bulan penuh. Terus di hari kedua kita baru mau niat. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Karena diperbolehkan ketika hanya pada malam pertama. Malam kedua sudah tidak boleh. Malam pertama kita lupa tidak mentaklid mazhab Imam Malik yang malam pertama bulan Ramadan, maka malam kedua, malam ketiga kita wajib untuk niat. Kalau kita lupa niat, kita wajib untuk imsak dan mengqadha di hari yang lain. Wa tabyatuha minal lail wal imsak ala mufattirat minat ta'am wasyarab wal jima' wal istimna' bi mubasyarah wal istiqa'ah bil ikhtiyar. Nah, jadi antara lain puasa ini yaitu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh atau jima. Jadi bagaimana makan? Ada ibu-ibu tanya, gimana Beb hukumnya mencicipi makanan ketika puasa? Boleh, boleh, hanya mencicipi. Wis, ojo ngicipi sak piring itu ngicipi. Ngicipi, saya coba 1 piring, ya bukan ngicipi namanya. Dan itu pun langsung dikeluarkan, ya dicipi gini sedikit, terus diludahkan sudah. Ngicipi paling enggak sekali 2 kali lah, mentok 3 kali, cok bolak-balik. Ngicipi 10 menit 1 sendok. Ya bukan ngicipi nih namanya, cari perkara ya. Ngicipi 1 mangkok. Saya cicipi dulu ini, rasanya enak apa enggak? Seberapa 1 mangkok? Anda gila ini berarti. Ya, habis keluar dari porong terus jadi ibu rumah tangga yang memang jadi kayak begitu. Ngicipi ya. Boleh enggak minum kopi, ngicipi kopi ya? ini cari yang baru lagi. Gimana Beb hukumnya ngicipi kopi buat buka? Aduh, repot netizen nih. Netizennya sodron jadi ya repot. Wal jima' yaitu bersetubuh. Suami istri, ya suami istri. Dan di dalam hadis Rasulullah diceritakan, satu riwayat diceritakan, ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya saya mencium istriku di siang hari bulan Ramadan? Dijawab oleh Rasulullah, boleh. Terus ada yang tanya lagi, ya Rasulullah, kalau saya mencium istri saya di bulan Ramadan siang hari bagaimana? Batal. Loh, ini di saat yang hampir sama, pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda dari Rasulullah. Makanya dari hadis itu kita harus belajar namanya wurujul hadis, atau latar belakang sebuah hadis. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau hadis itu namanya wurujul hadis, latar belakang sebuah hadis. Kenapa Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang sama, di saat yang sama, perkara yang sama? Jawaban dari orang yang A dijawab boleh, sedangkan tidak batal puasanya, menjawab orang yang A, dan orang yang B yang bertanya dijawab batal. Kenapa? Subjek orang yang bertanya itu berbeda kriterianya. Yang pertanyaan yang pertama itu orang sepuh, umurnya 90 tahun, mendekati 90 tahun. Pasangan tua 90 tahun. Saya mencium istri saya pada siang hari bulan Ramadan. Gimana hukumnya? 90 tahun yang bertanya. Dijawab tidak batal. Yang kedua yang tanya pengantin baru. Gimana hukumnya saya mencium istri saya di siang hari bulan Ramadan? Batal, drone, koslet. Ngerti koslet bukan? Koslet. Nah, jadi bukan Rasulullah plan, tapi Rasulullah tahu menjawab kepada siapa. Nah, inilah yang harus kita pelajari dalam hadis. Hadisnya Rasulullah, ini seseorang tidak boleh berziarah ke makam.
Oh, lah kowe macamu kitab ngene tok. Oh, Rasulullah tidak boleh memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ini adalah bid'ah. Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Wes. Ngono tok. Belajar 10 tahun untuk luar negeri belajar bid'ah, sesat, syirik. Tidak ada pembicaraan yang lain apa? Syirik, bid'ah. Astagfirullahaladzim. Orang-orang kayak gitu tuh harusnya belajar merapikan jenggot dulu ya. Anda sampean ya kira-kira sing luwih mirip teko Kanjeng Nabi ku mereka apa kita toh? Coba lihat toh ulama-ulama kita sama ulama mereka. Ulama kita suruh berjejer ya, ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, Habib Jamal, Habib Taufik ya, suruh jejeran. Habib Jamal, ada Habib Taufik, kalau almarhum yang almarhum siapa teriak-teriak tuh? Jadi Anda coba lihat, cek ya, cek ulama-ulama Anda dengan ulama-ulama kita jejer, no, coba lihat ulama-ulama kita itu. Habib Jamal, Habib Taufik, almarhum Habib Mundir, Habib Ali Jufri, Habib Umar bin Hafid, ya, ulama-ulama kita yang ada di Indonesia ya. Habib Mundir, Habib Hasan bin Ja'far, lihat itu Habib Hasan bin Ja'far. Terus Anda lihat Habib Jindan, lihat Habib Taufik, Habib Jamal, Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, ulama-ulama Habib Abu Bakar bin Hasan, jejerno. Koyok sahabat Nabi boga. Delok toh, bersih, jenggote wapi, rapi. Lah ulama-ulama mereka kon jejeran coba. Sumpah serem-serem, Pak, rupane. Rupane serem-serem. Ayo, merenggut. Medeni. Jadi gak pantas jadi ulama dial guju, model-model kayak ngene. Kayak dial guju. Rupane wis medeni. Yang gitu kok mencaci maki. Anda itu udah serem, omongannya mencaci maki lagi ya, lebih serem lagi. Wal istimna bimubasyarah, onani, naudzubillah min dzalik. Orang kalau onani itu tangannya akan dibuat hamil oleh Allah, dipermalukan, nanti diarak di hadapan orang-orang soleh dengan tangannya hamil, ya, memaksa spermanya keluar dengan tangan, dengan onani. Istimna bimubasyarah ini termasuk daripada membatalkan puasa. Wal istiqaah bil ikhtiar, ngelogok biar muntah, ini termasuk dengan sengaja, dimuntahkan begitu dengan sengaja. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan puasa kita ini puasa yang penuh berkah, puasa yang penuh dengan hikmah, puasa yang menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, ya, bukan hanya menjaga makan dan minum. Kalau menjaga puasa dari menjaga makan dan minum itu kalbahaim, seperti hewan ternak. Kucing Anda masukkan ke dalam kamar, puasa, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari puasa. Jadi puasa kita jangan seperti puasanya hewan ternak, kayak puasanya monyet, kayak puasanya kambing, kayak puasanya sapi, jangan. Puasanya kita dengan hewan beda. Kita ini dengan cara apa? Menjaga pandangan mata, nggak melihat sesuatu yang haram. Menjaga telinga, tidak mendengarkan ghibah, tidak mendengarkan namimah, nggak mendengarkan infotainment, nggak mendengarkan apa jenis podcast, gedang goreng ya. Membicarakan aib orang, batal puasa Anda, batal itu puasanya. Itu naudzubillah min dzalik, membuka aib orang. Belum lagi kayak gitu, naudzubillah min dzalik. Allahumma salimna ya Rabb, selamatkan kami ya Allah dari membuka aib saudara kita. Selamatkan kami ya Allah dari mendengarkan aib saudara kita. Selamatkan kami ya Allah dari melihat sesuatu yang tidak Engkau haramkan, dan selamatkan lisan kami ya Allah dari memakan sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, yang Engkau haramkan. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita ya Rabb.
Insyaallah yang akan datang kita akan menjelaskan wa min tamamis shaum, bagaimana menyempurnakan daripada ibadah puasa itu. Kafu jawarih amma yakrahullahu taala min a'dha'i sab'ah allati dzikruha, yang akan disebutkan nanti. Wa fil hadits khamsun yuftirna shaim al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yamin bil kadzibah wan nadhar bisyahwat. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan besok kita berjumpa lagi. Silahkan sebarkan, viralkan. Besok jam 4 sore kita tetap akan melaksanakan istiqomah belajar, membaca kitab, meneruskan apa yang sudah kita baca yang lalu. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.